Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Hilarius, seorang pujangga gereja. Pada awal abad kekristenan, masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa ada banyak Allah-Allah yang satu lebih hebat dari yang lain. Orang-orang ini bukan orang-orang jahat, hanya saja mereka belum mengenal Tuhan. Mereka masih kafir. Pada tahun 315, Hilarius dilahirkan dalam sebuah keluarga yang demikian di Poitiers, sebuah kota di Perancis. Keluarganya kaya raya dan termasyhur. Hilarius mendapatkan pendidikan yang baik, ia menikah dan membina rumah tangga. Melalui belajar, Hilarius menjadi tahu bahwa seorang haruslah melatih kesabaran, kelemah lembutan, keadilan, dan sebanyak mungkin kebajikan-kebajikan lain. Keutamaan-keutamaan ini akan memperoleh ganjaran kelak di kehidupan sesudah mati. Melalui belajar, Hilarius juga yakin bahwa hanya ada satu Allah yang kekal, yang maha kuasa dan maha pengasih. Ia membaca kitab suci untuk pertama kalinya. Ketika sampai pada bagian Musa dan semak yang terbakar, Hilarius sungguh amat terkesan dengan nama bagaimana Tuhan menyebut dirinya sendiri. Aku adalah Aku. Hilarius membaca tulisan-tulisan para nabi juga. Kemudian ia membaca seluruh perjanjian baru. Pada saat ia selesai membaca, ia sepenuhnya telah percaya dan dibaptis. Hilarius hidup mengamalkan imannya dengan taat dan saleh hingga ia dipilih menjadi uskup. Hal ini tidak menjadikan hidupnya bertambah nyaman, sebab kaisar suka mencampuri urusan-urusan gereja. Hingga suatu ketika, nyatakan kepada kami makna kitab suci dan berikan kami pencerahan untuk memahaminya. Hilarius menentang kaisar dan kaisar membuang Hilarius. Di tempat pembuangannya itulah keutamaan-keutamaan Hilarius, terutama kesabaran dan keberaniannya, semakin gemilang. Hilarius menerima pembuangannya dengan tenang dan mempergunakan waktunya untuk menulis buku-buku tentang iman. Karena Hilarius menjadi semakin termasyhur, musuh-musuh Hilarius meminta kaisar untuk memulangkannya kembali ke kota asalnya. Karena di kota asalnya ia tidak akan memperoleh banyak perhatian. Maka Hilarius pun dipulangkan kembali ke Poitiers pada tahun 360. Ia tetap menulis dan mengajarkan iman kepada banyak orang. Hilarius wafat 8 tahun kemudian dalam usia 52 tahun. Buku-bukunya memberikan pengaruh besar kepada gereja hingga sekarang ini. Itulah sebabnya mengapa Hilarius digelari pujangga gereja. Saudara-saudari, kemauan yang membaca dan ketekunan berjuang adalah percikan kebijaksanaan Tuhan yang mengiringi uskup Hilarius, dan hasilnya adalah buah-buah kebenaran yang ditaburkan dalam damai bagi mereka yang membawa damai. Damai karena kebenaran iman bahwa Yesus adalah Allah. Ia adalah putra Allah yang menjadi manusia demi keselamatan umat manusia.
kebijaksanaan dalam berdialog harus difokuskan pada kebenaran yang diimani dan dibela, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Sikap rendah hati dan cinta damai akan membuahkan kebenaran abadi. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.